Mbak Kayla. Pagi, Bu. Iya, sudah sarapan tadi? Sudah. Oh iya, sudah sarapan, pinter. Mbak Kayla tahu nggak kenapa Bu Guru panggil ke sini? Tahu nggak? Nggak tahu. Oh, tidak tahu. Mbak Kayla tadi berangkat ke sekolah jam berapa? Jam 7.30. Jam 7.30. Kalau berangkat sekolah jam 7.30 itu berarti Mbak Kayla bagaimana ya? Terlambat. Oh, terlambat. Kalau terlambat datang ke sekolah itu termasuk perbuatan yang baik apa tidak, Mbak? Tidak baik. Oh iya, terlambat ke sekolah termasuk perbuatan yang tidak baik. Nah, nggak apa-apa. Setiap manusia itu tidak ada yang sempurna ya. Setiap manusia pasti pernah berbuat kesalahan, termasuk berarti pasti juga pernah berbuat kesalahan dulu itu ya. Tapi di sini Bu Guru tidak mencari tahu siapa yang salah, tidak ingin tahu siapa yang salah gitu ya. Tapi Bu Guru ingin membantu Mbak Kayla mencari solusi bagaimana memecahkan masalah supaya Mbak Kayla itu tidak datang terlambat lagi ke sekolah gitu ya. Coba cerita sama Bu Guru, kira-kira tadi itu Mbak Kayla berangkat ke sekolah terlambat itu alasannya apa ya? Alasannya apa? Coba cerita. Karena apa? Karena tidurnya kemalaman. Oh, karena tidurnya kemalaman. Mbak Kayla terlambat ke sekolah karena tidurnya kemalaman. Lah, tidurnya jam berapa Mbak Kayla? Jam 10. Oh, jam 10 malam baru tidur. Iya. Jam 10 itu ngapain? Main HP. Oh, main HP. Main HP sampai jam 10 malam gitu? Iya. Oh alah Mbak Kayla. Coba kira-kira Mbak Kayla kalau sampai jam 10 itu main HP terus perbuatannya baik apa tidak? Tidak baik. Oh, tidak baik. Jadi perlu diperbaiki. Pinter sekali ya. Karena main HP membuat tidurnya jadi kemalaman, terus bangunnya jadi kesiangan gitu ya? Iya. Oh iya. Coba Mbak Kayla masih ingat nggak keyakinan kelas kita dulu itu? Mbak Kayla waktu pertemuan awal dulu itu kita sudah membuat keyakinan kelas tentang apa itu? Tentang apa keyakinan kelas kita yang kira-kira Mbak Kayla langgar? Apa ya? Kalau datangnya terlambat berarti apa keyakinan kelas yang dilanggar oleh Mbak Kayla? Tentang apa? Kira-kira Mbak Kayla masih ingat nggak keyakinan kelas kita yang dulu di awal pertemuan dulu itu kita pernah membuat keyakinan kelas ya? Nah, keyakinan kelas apa yang kira-kira Mbak Kayla langgar? Apa ya? Disiplin. Oh iya, disiplin. Disiplin itu penting nggak buat kita? Penting. Oh, penting. Jadi Mbak Kayla yakin ya bahwa disiplin itu sangat penting dan meyakini kalau nilai itu sangat penting bagi kita. Yakin? Yakin. Iya, baik. Berarti disiplin itu harus ditanamkan kepada kita supaya tidak terlambat lagi ke sekolah. Jadi kira-kira Mbak Kayla supaya memperbaiki tidak terlambat lagi bisa disiplin, kira-kira apa ya yang harus dilakukan Mbak Kayla apa ya? Tidur lebih awal. Oh iya, tidurnya lebih awal gitu. Terus kemudian apa lagi? Kalau tidurnya lebih awal, tidurnya jam berapa? Jam 8. Oh, jam 8 awalnya Mbak Kayla kan tidurnya kemalaman jam 10. Terus Mbak Kayla mau merubah sikapnya menjadi tidurnya jam 8. Bagus. Kemudian bangunnya biar nggak kesiangan Mbak Kayla bagaimana? Jam 4.30. Jam 4.30 ngapain? Bangun. Iya, bangunnya jam 4.30. Apa yang dilakukan Mbak Kayla biar langsung terbangun di pagi hari? Pasang alarm. Oh, pasang alarm. Bagus. Jadi Mbak Kayla nanti akan memperbaiki tidurnya tidak malam-malam, tidurnya jam 8, kemudian pasang alarm jam 4.30 begitu. Iya.
Kira-kira mulai kapan ini Mbak Kayla akan melakukan perubahan ini? Hari ini. Hari ini, oke baik. Jadi nanti mulai hari ini Mbak Kayla akan melakukan itu semua ya. Akan tidurnya lebih awal, kemudian pasang alarm supaya bangunnya tidak kesiangan. Bu Guru yakin nanti Mbak Kayla akan menjadi anak yang lebih baik lagi ya, menjadi anak yang lebih semangat lagi berangkat sekolahnya, tidak terlambat dengan cara-cara itu. Bu Guru yakin Mbak Kayla akan menjadi anak yang solehah ya. Kemudian nanti Mbak Kayla juga datang ke sekolah tepat waktu, tidak terlambat lagi. Seperti itu ya Mbak Kayla. Ya. Bisa melakukan perubahan? Bisa. Bisa, pinter. Siap? Siap. Siap berubah? Siap. Siap, tos dulu Mbak Kayla. Iya, pinter. Selamat siang Mbak Kayla. Siang, Bu. Oh iya, Mbak Kayla tadi udah istirahat belum? Sudah. Oh sudah istirahat. Mbak Kayla tahu nggak kenapa Bu Rati panggil ke sini? Tidak tahu. Oh tidak tahu. Bu Rati tadi melihat saat di kelas, saat ulangan ya. Tadi tuh Bu Rati melihat Mbak Kayla itu mencontek jawaban temannya. Kira-kira betul apa nggak tadi? Iya, betul. Oh, Mbak Kayla nyontek ya tadi ya? Iya. Oh iya, mencontek itu termasuk perbuatan yang bagaimana tuh Mbak Kayla? Tidak baik. Oh tidak baik, jadi mencontek itu perbuatan yang salah ya? Iya. Tidak baik ya? Iya. Tidak perlu dicontoh, tidak perlu ditiru ya? Iya. Nah, kira-kira kalau perbuatan yang tidak baik itu harus dibagaimanakan Mbak? Supaya mencontek itu kan perbuatan yang tidak baik, berarti harus di apa? Diperbaiki ya. Mencontek itu termasuk perbuatan yang tidak baik, tidak apa-apa Mbak Kayla. Semua manusia pasti pernah melakukan kesalahan ya, termasuk Bu Rati. Bu Rati itu pasti juga pernah melakukan kesalahan, tetapi di sini Bu Rati tidak akan mencari tahu siapa yang salah. Tapi Bu Guru ingin membantu Mbak Kayla menemukan solusi bagaimana caranya supaya Mbak Kayla itu tidak mencontek lagi. Seperti itu ya? Iya. Nah, kira-kira Mbak Kayla, coba alasannya apa Mbak Kayla itu kok mencontek jawaban temennya pada saat ulangan? Kira-kira apa? Coba Mbak Kayla itu ceritakan sama Bu Guru. Kira-kira apa? Tadi malam tidak belajar. Oh, tadi malam tidak belajar. Jadi Mbak Kayla tidak belajar, jadi menyebabkan Mbak Kayla tidak bisa mengerjakan apa? Tugas. Mengerjakan ulangan, mengerjakan tugas dengan baik sehingga Mbak Kayla jadi mencontek itu ya? Iya. Oh iya, kira-kira Mbak Kayla masih ingat nggak keyakinan kelas kita dulu yang pernah kita buat bersama teman-teman, keyakinan kelas kita yang kira-kira Mbak Kayla langgar itu tentang apa keyakinan kelasnya ya? Kalau Mbak Kayla itu mencontek jawaban temannya, keyakinan kelas apa yang Mbak Kayla langgar? Apa? Tidak. Apa? Tidak apa? Tidak jujur. Tidak jujur. Jadi yang berarti keyakinan kelasnya yang dilanggar itu yang jujur ya. Jujur dalam apa Mbak? Dalam mengerjakan ulangan. Iya, jujur dalam mengerjakan ulangan. Jadi kita harus jujur dalam mengerjakan ulangan, jujur dalam bertindak ya. Iya, jadi Mbak Kayla yakin ya bahwa apa jujur itu penting untuk diri kita ya. Iya. Nah, dalam diri kita harus ditanamkan sifat jujur. Yakin itu ya? Yakin. Penting ya nilai jujur itu ya. Oke. Untuk menanamkan nilai jujur itu harus dibiasakan sejak diri dalam diri kita ya. Nah, mencontek itu termasuk perbuatan yang tidak baik. Tidak baik, tidak jujur. Maka dari itu perlu diperbaiki. Kira-kira apa yang harus Mbak Kayla lakukan supaya Mbak Kayla itu tidak mencontek lagi jawaban temennya? Kira-kira apa yang harus dilakukan? Belajar. Belajar. Kemudian apa lagi? Apalagi Mbak Kayla? Belajar. Terus apa lagi? Bagus. Selain belajar apa lagi? Kalau ada ulangan bagaimana?
Mengerjakan ulangan sebisanya. Iya, mengerjakan ulangan sebisanya. Kemudian apa lagi? Berdoa kepada Allah. Oh iya, berdoa kepada Allah. Jadi Mbak Kayla akan melakukan perubahan ya untuk mengatasi supaya tidak mencontek lagi, yaitu dengan cara belajar lebih rajin, kemudian mengerjakan ulangan sebisanya, semampunya gitu ya. Kemudian yang terakhir berdoa kepada Allah. Mbak Kayla akan melakukan perubahan itu kira-kira mulai kapan? Hari ini. Hari ini. Nah, hari ini Mbak Kayla akan mulai melakukan perubahan ya. Belajar lebih rajin lagi ya. Kemudian mengerjakan ulangan semampunya, dan yang terakhir berdoa kepada Allah. Kamu harus rajin-rajin berdoa, beribadah, dan semangat dalam belajar seperti itu. Mbak Kayla siap ya melakukan perubahan itu semua? Siap. Siap memperbaiki supaya tidak mencontek lagi ya? Iya. Siap? Siap. Siap. Oke, tos dulu. Ya, pinter. Tepuk tangan dulu. Ya, bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kayla, senang sekali melaksanakan praktek segitiga restitusi. Saya diajarkan Bu Rati mencari solusi dari masalah saya sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.